Selamat malam semuanya. Sekarang kita akan memulai diskusi tentang kasus perkawinan virtual dari Lee Kuan Mi dan Branimir. Pertama-tama, kasus posisinya adalah yang pertama, Lee Kuan Mi merupakan seorang perempuan berusia 27 tahun yang merupakan warga negara Singapura. Yang kedua, ia memiliki kekasih bernama Branimir Milosevic, seorang laki-laki berumur 30 tahun, warga negara Serbia. Mereka telah berpacaran selama 3 tahun dan berencana menikah di Singapura pada tanggal 20 Februari 2022. Namun karena adanya pandemi, mereka melakukan pernikahan virtual menggunakan audio conference di hadapan pejabat Singapura. Lalu Branimir berniat mengganti status kependudukan dari lajang ke menikah dengan alat bukti printout akta perkawinan virtual Singapura serta membawa versi digital yang diberikan password. Selanjutnya, dokumen didaftarkan di kantor catatan sipil Beograd, Serbia, namun tidak berani memutuskan apakah sah atau tidak perkawinan virtual ini, sehingga bisa atau tidak didaftarkan. Branimir mengajukan permohonan kepada pengadilan Serbia menggunakan forum Serbia. Berikut fakta hukumnya. Menurut hukum Singapura, perkawinan virtual dapat dilakukan dan printout akta perkawinan. Pengakuan perkawinan berdasarkan hukum dari tempat permohonan pendaftaran yang sedang dilakukan lex loci legistri. Sedangkan menurut hukum Serbia, perkawinan yang sah dilakukan secara fisik pada para calon pengantin dengan mengucapkan janji di hadapan pejabat nikah. Pendaftaran perkawinannya atas dasar dokumen asli. Keabsahan perkawinan memiliki sifat transnasional, dapat tidaknya didaftarkan perkawinan berdasarkan tempat pejabat yang berwenang melakukan pengesahan janji perkawinan. Negara yang memperkenankan Revoy adalah Serbia. Pemikiran hakim, kepentingannya adalah melindungi harapan yang sah dari para pihak yang melakukan perkawinan. Selanjutnya, di sini kita melihat bahwa negara Singapura memiliki kaidah interim temporary measure for solemnization and registration of marriage act. Sedangkan kaidah HPI dari Singapura, pengakuan perkawinan berdasarkan hukum dari tempat permohonan pendaftaran yang sedang dilakukan atau lex loci registry, kaidah HPI Singapura. Kalau dari Serbia sendiri, kaidah interimnya perkawinan yang sah dilakukan secara fisik para calon pengantin mengucapkan janji di hadapan pejabat nikah tidak terkecuali pandemik. Kaidah HPI-nya, keabsahan perkawinan memiliki sifat transnasional dan dapat atau tidaknya didaftarkan perkawinan berdasarkan tempat pejabat yang berwenang melakukan pengesahan janji perkawinan. Tempat pejabat berkedudukan tempat perbuatan hukum dilangsungkan atau lex loci celebration. Baik, teman-teman, apa ada yang mau mengajukan pendapat? Aku mau berpendapat dong. Kalau menurut aku penyelesaiannya mending pakai double envoy. Kenapa? Soalnya kan di sini kita pemikiran hakimnya ingin melindungi sang pendaftar karena dia ingin mengubah status pernikahannya kan. Jadi karena hal itu kita harus melindungi kepentingan para pihak dan dalam hal ini hakim memiliki kepentingan untuk mengesahkan perkawinan yang sah para pihak. Sehingga hakim berpikir bahwa untuk mengesahkan perkawinan tersebut maka harus menggunakan hukum asing atau hukum asing di sini adalah hukum Singapura. Faktor tambahan di sini negara Singapura kan pernah dijajah sama Inggris. Jadi alangkah baiknya menggunakan double envoy. Kalau tahapan-tahapannya pertama kali forum diajukan di Serbia, maka kita pakai hukum Serbia. Kemudian lex fori-nya adalah hukum Serbia yang mengatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan secara fisik para calon pengantin mengucapkan janji di hadapan pejabat nikah. Kemudian kaidah HPI lex fori-nya adalah lex fori celebrationis, di mana berdasarkan tempat perbuatan hukum perkawinan dilakukan, yang mengacu pada hukum Singapura. Pada hukum Singapura dikatakan bahwa
pengakuan perkawinan berdasarkan hukum dari tempat permohonan pendaftaran yang sedang dilakukan, atau lex loci registri. Ini adalah kaidah HPI dari Singapura. Maka untuk dapat menggunakan hukum Singapura, kita harus melakukan renvoy, double renvoy, yang hasilnya akan menggunakan hukum Singapura. Hukum intern Singapura mengatakan bahwa sebentar. Perkawinan yang dilakukan secara virtual akan dianggap sah berdasarkan Temporary Measures of Solemnization and Registration of Marriage Act. Makanya harus pakai double renvoy. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana? Aku mau berpendapat juga dong. Menurut aku pakai double renvoy juga, soalnya kan ini perkara HPI, terus hakim memutuskan untuk menggunakan double renvoy sebagai upaya penegakan keadilan melalui kaidah intern sendiri, yang dimana hakim juga disumpah untuk menegakkan peraturan negaranya sendiri. Izin menambahkan, kalau menurut saya sih setuju ya dengan pendapat dari Fadila sama ada Alia ya. Jadi pertama kali kita tuh harus melihat kasusnya ini, kita memposisikan sebagai hakim ya. Nah, di mana ini kasusnya adalah perkara mengenai perkara perkawinan yang sah. Yang konfliknya adalah negara Serbia dan negara Singapura. Nah, kita ketahui bahwa negara Singapura merupakan negara persemakmuran dari Inggris. Dalam artian bahwa Inggris itu tidak mengenal single renvoy. Ya, single renvoy itu di Inggris tidak dikenal. Maka kalau menurut saya, pendapat saya pribadi, kalau hakim mengatakan bahwa langsung ini pakai single renvoy, menurut saya ini nggak etis. Karena kan ini masalahnya masalah HPI, negara sama negara. Maka hakim, kalau menurut saya dalam hal ini, karena forumnya yang dipakai adalah Serbia, maka pertama kali forum adalah forum Serbia. Lex fori-nya yang dipakai adalah Lex fori Serbia. Kaidah HPI dari Serbia mengacu ke Lex loci celebrationis, yang artinya mengacu ke hukum Singapura. Kalau kita mengenakan renvoy di sini dari Serbia mengacu ke Singapura, itu berlaku Gesamtverweisung. Ya. Nah, di Singapura dicari lagi sama si hakim kaidah HPI-nya dari Singapura. Kaidah HPI Singapura berlaku lex loci contractus, yang dimana perkawinan disahkannya perkawinan berdasarkan tempat pengesahan. Jadi mengacu ke Serbia. Jadi balik lagi dalam hal AC1 yang dimana tadi di Singapura balik lagi mengarah ke Serbia. Nah, dalam hal ini di AC2 ini sebenarnya tahapan single renvoy. Cuman karena kalau menurut pendapat saya pribadi bahwa tadi tidak etis menggunakan single renvoy ya, dan si Inggris kan tidak mengenal renvoy, single renvoy. Harus pakai double. Dalam artian Singapura persemakmuran dari Inggris, maka dilanjutin dari Serbia balik lagi ke Inggris, Gesamtverweisung lagi. Nah, setelah putarannya 2 putaran mengacu ke RC2, nah di RC2 ini dia stop, hakim di sana menerima renvoy. Dalam artian hakim berpendapat bahwa hukum asing bisa menyelesaikan perkara, maka yang dicari adalah kaidah intern dari si Singapura. Masuk ke kaidah intern Singapura berlaku sebagai Saknomverweisung, artinya bahwa perkawinan para pihak bisa disahkan dan si hakim mengesahkan perkawinannya menjadi perkawinan yang sah di Serbia. Kalau menurut saya seperti itu. Nggak tahu gimana, ada tambahan nggak dari yang lain? Silakan. Menurut aku juga gitu sih Om, yang paling harus diperhatiin sih yang karena Singapura merupakan negara persemakmuran dari Inggris, jadi kita nggak boleh pakai single renvoy karena Inggris menolakkan keberadaan single renvoy. Jadi saya juga setuju sih harus pakai double renvoy karena itu. Kalau menurut Darin gimana, Darin?
Menurut aku sama yang tadi Fadila sama Om Heri udah sampein sih. Oke ya, setuju semua. Ada yang nggak setuju nggak di sini? Penyelesaiannya pakai Gabor-Renvoa. Karena saya kemarin sempat ya, saya debat sama kelas lain, kelompoknya Anton Liberto, kelompok dia berpendapat tetap kekeh pakai Singer-Renvoa. Karena kenapa? Karena forumnya tetap melihat Serbia. Nah, ini lumayan sampai semalam juga saya masih debat bahwa di sana menurut saya sih pendapatnya ya tidak etis. Karena si Singapura kan negara persemakmuran, nggak bisa pakai single. Kalau menurut mereka tetap karena ini adalah berlaku pakai single karena forumnya Serbia, meskipun hasilnya sama. Kalau pakai single tadi dalam menuju ke LC2 dari Singapura ke Serbia berlaku Gesamtverweisung juga tetap karena si Singapura kan tidak mengakui ini Singer-Renvoa. Jadi Gesamtverweisung di LC2, nah hakim tuh menolak Renvoa kalau pakai Singer-Renvoa jika ingin mengesahkan perkawinan. Hasilnya sama, tetap kaidah intern Singapura yang dipakai. Perkawinannya sah gitu. Nah, menurut kalian gimana nih? Tetap pakai double? Oh, aku tetap pakai double sih, Om. Yang lain? Kalau misalnya tetap, kita langsung upload nih tugas yang kita kerjain kemarin. Ya, mungkin dokumentasi dari Zoom ini juga bisa dilampirin. Itu nanti Darin ya yang tadi recordernya. Tinggal dilapirin nih. Kemudian kalau misalnya ada yang nggak masuk, nanti tinggal tambahin aja editing filmnya ya, videonya gitu. Kurang lebih gitu ya. Baru nanti kita upload ke YouTube. Karena maksimal hari Selasa, berarti dalam artian kita cuma punya waktu sampai besok. Sampai besok harus beres video, termasuk Vito yang hadir di sini. Karena ada halangan dia. Gitu. Mungkin gitu ya? Ada tambahan nggak yang lain? Om, berarti ini hukumnya yang dipakai itu Renvoa Transmission ya, Om? Karena kan kaidahnya diarahin ke kaidah asli negara lain. Iya, betul. Betul. Jadi ke negara lain. Terus dalam hal ini si Singapura perlu digarisbawahi bahwa dia karena persemakmuran, jadi tidak ada dari Serbia ke Singapura tetap Gesamtverweisung. Dari Singapura ke Serbia juga tetap Gesamtverweisung. Saat kembali lagi dari Serbia ke Singapura, pas hakim bilang ini menerima Renvoa, itu telah terjadi double Renvoa di sana, barulah dari Gesamtverweisung berubah menjadi Saknomverweisung. Gitu. Paham nggak semua? Oke, berarti semuanya udah setuju ya sama jawabannya. Kita pakai yang double Renvoa kali ya, Om. Oke, sip. Gimana Darin? Oke deh, udah setuju semua. Oke ya, semua ya. Ya udah, Oke. kalau begitu terima kasih buat Zoom-nya hari ini. Ya,